Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Desi Purwaningsih. Saya merupakan salah satu dosen di Fakultas Farmasi Universitas Setiabudi, khususnya pada program studi S1 Farmasi. Saya mengajar di program studi S1 Farmasi sejak tahun 2016. Selama saya mengajar di program studi S1 Farmasi, saya mengampu beberapa mata kuliah. Di antaranya yaitu mata kuliah Biologi Farmasi, Bioteknologi Farmasi, Bioteknologi Medik, Mikrobiologi Farmasi, Pemastian Mutu Sediaan Farmasi, dan juga mata kuliah Biokimia. Mata kuliah tersebut tentu saja sesuai dengan bidang saya, yaitu pada bidang Biologi dan juga Bioteknologi Umum. Pada kesempatan hari ini, saya akan mendeskripsikan salah satu mata kuliah yang saya ampu di semester ini, yaitu mata kuliah Biokimia. Biokimia merupakan salah satu mata kuliah wajib di semester 3 yang harus ditempuh oleh semua mahasiswa semester 3. Nah, mata kuliah biokimia ini memiliki mata kuliah prasyarat yang ketika akan mengambil mata kuliah biokimia, maka mahasiswa diwajibkan untuk lulus mata kuliah prasyarat tersebut. Di antaranya yaitu mata kuliah kimia analisis dan juga mata kuliah biologi sel dan molekuler. Mata kuliah biokimia ini merupakan mata kuliah dengan beban SKS sebesar 3 SKS yang akan ditempuh selama 16 minggu atau kurang lebih 16 kali pertemuan, termasuk UTS dan juga UAS. Adapun CPMK yang dibebankan untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa diharapkan setelah menempuh mata kuliah biokimia mampu menunjukkan penguasaan konsep, menjelaskan, dan menerapkan konsep teoritis tentang biokimia, protein, dan asam amino, teknik pemurnian protein, biosintesis asam amino, dan juga biosintesis hemi. Mampu menganalisis gugus fungsi dan struktur dari suatu asam amino dan mendeskripsikan proses pengendapan dan pemurnian protein. Yang berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu mendeskripsikan tentang biosintesis nukleotida yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan menunjukkan penguasaan konsep tentang dasar dari kinetika enzim atau aktivitas enzim. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan penguasaan konsep tentang konsep dasar dan desain metabolisme karbohidrat, daur asam sitrat, fosforilasi oksidatif, jalur pentosal fosfat. Berikutnya, mahasiswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat karbohidrat melalui uji warna pada karbohidrat dan juga melalui uji kristal Oxygen. Yang berikutnya, diharapkan mahasiswa mampu menunjukkan penguasaan konsep dan menerapkan konsep teoritis tentang lipid dan membran, metabolisme lemak, biosintesis lipid yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Berikutnya, mampu melakukan uji identifikasi minyak, lemak, dan kolesterol. Berikutnya, mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan hubungan antara metabolisme makromolekul meliputi protein, asam nukleat, karbohidrat, dan juga lipid, yang nantinya akan dirangkum dalam bentuk metabolisme terintegrasi. Berikutnya, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan antara metabolisme makromolekul dengan berbagai macam gangguan penyakit yang mungkin terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Yang terakhir yaitu mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi kandungan senyawa yang terdapat pada manusia yang mengalami gangguan metabolisme. Nah, adapun deskripsi singkat tentang mata kuliah biokimia yaitu dalam mata kuliah biokimia berisi pokok-pokok bahasan biomolekul dan hierarki organisasi molekuler sel, struktur dan lipid, karbohidrat, asam amino dan protein, enzim dan kinetika enzim, metabolisme karbohidrat, metabolisme lipid, metabolisme protein, dan asam amino serta asam nukleat. Selain itu, dibahas juga berbagai macam penyakit yang terjadi dan berkaitan dengan metabolisme di dalam tubuh. Di mana dalam proses pembelajaran mata kuliah biokimia ini meliputi 3 tahapan, yaitu yang sering kita sebut dengan DAA, atau yang pertama adalah delivery, yang kedua yaitu interaction, yang ketiga yaitu assessment. Untuk poin yang pertama yaitu delivery, dalam mata kuliah biokimia ini terbagi menjadi 2 cakupan, yaitu pembelajaran secara teori dan juga pembelajaran langsung di dalam lab biokimia. Adapun beberapa metode yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran biokimia ini diantaranya yaitu aktif debat, diskusi, dan juga ceramah serta praktikum di lab. Nah, yang kedua yaitu interaction dengan menggunakan metode-metode
yang berpusat pada student center learning, diharapkan mahasiswa bisa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Dan ketika mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran, diharapkan juga mahasiswa bisa mengoptimalkan peran dosen sebagai fasilitator. Poin yang ketiga yaitu asesmen. Dalam mata kuliah biokimia ini ada dua kategori tadi, yaitu ada teori dan juga praktikum. Sehingga untuk proses asesmennya juga akan dibagi menjadi dua, yaitu teori dan praktikum. Di mana untuk teori dengan bobot 60%, sedangkan praktikum dengan bobot 40%. Untuk teori dengan rincian soft skill kurang lebih 20%, evaluasi meliputi UTS dan juga UAS masing-masing 30%, dan penugasan 20%. Sedangkan untuk praktikum dengan rincian penugasan 50%, soft skill 25%, dan evaluasi 25%. Di mana soft skill ini meliputi keaktifan mahasiswa dalam indikator kemampuan berkomunikasi, frekuensi, kejelasan, kesopanan, bersikap, menghargai, dan ketepatan mahasiswa dalam menyampaikan pendapat. Yang kedua yaitu disiplin. Di sini termasuk dengan kehadiran, di mana minimal kehadiran adalah 75%. Yang ketiga yaitu kemampuan berpikir atau menyelesaikan masalah. Berikutnya yaitu kerjasama tim. Yang keenam yaitu etika moral, dan yang ketujuh yaitu keterampilan kepemimpinan. Tahapan berikutnya kita akan menyimak proses pembelajaran untuk mata kuliah biokimia, khususnya untuk praktikum biokimia. Selamat menyimak. Oke, saya buka dulu. Sebelumnya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kesaksian masing-masing. Berdoa, mulai. Oke, sesuai dengan yang sudah saya infokan minggu lalu, bahwa hari ini kita akan praktikum tentang enzim. Semoga apa yang sudah disampaikan di teori sudah cukup jelas ya. Jadi kita langsung saja sedikit membahas tentang apa itu enzim, tujuan praktikum kita hari ini untuk apa. Sesuai dengan urutan praktikum yang sudah kita lakukan, bahwa kemarin kita sudah melakukan isolasi protein. Kemarin kita sudah mengidentifikasi di dalam sampel kita apakah mengandung protein atau tidak. Kalau mengandung protein, maka kita bisa melakukan yang namanya reaksi pengendapan. Salah satu fungsinya untuk isolasi protein tadi. Nah, di sini aplikasi dari isolasi protein ada yang namanya enzim. Ada yang masih ingat apa itu enzim? Enzim adalah boleh tolong salah satu? Adalah sekelompok protein yang berfungsi sebagai katalisator untuk berbagai reaksi kimia dalam fusion biologis. Iya, oke. Jadi kita dapat beberapa poin ya. Oke, terima kasih yang sudah mencoba menjawab. Jadi kita dapat beberapa poin. Yang pertama, enzim adalah sebuah protein. Dan minggu lalu kita sudah praktikum tentang protein sampai pada tahapan isolasi atau pengendapannya, meskipun belum murni. Nah, hari ini kita juga sama. Kita akan coba mengisolasi enzim. Tapi hasil dari isolasinya, apakah dia masih menjadi protein yang aktif atau tidak? Itu yang akan kita cari tahu. Karena apa? Karena kalau proteinnya tidak aktif, sama saja kita sudah mengisolasi sesuatu yang sudah rusak, tidak bisa digunakan. Nah, jadi kita sudah sepakat bahwa enzim adalah sebuah protein yang berfungsi sebagai biokatalisator atau sebagai katalis. Nah, oke, lalu di sini untuk mengetahui apakah enzim tersebut masih aktif atau tidak, maka kita akan menggunakan salah satu prinsip kerjanya. Ada yang masih ingat bagaimana prinsip kerja enzim? Prinsip kerja enzim, tadi fungsi enzim sebagai biokatalisator. Artinya produk akhirnya adalah sebuah produk. Bagaimana sih kok enzim tersebut bisa menghasilkan produk? Harus ada apa dulu? Substrat, boleh. Ada lagi yang lainnya? Ada lagi yang lainnya? Apakah hanya enzim dan substrat? Setelah itu akan membentuk apa? Enzim ketemu dengan substrat? Iya. Enzim bertemu dengan substrat, maka dia akan membentuk yang namanya
kompleks enzim substrat, baru setelah kompleks enzim substrat dia akan membentuk yang namanya enzim plus produk atau hasil akhir. Betul sekali. Nah, artinya kalau kita kali ini akan melakukan isolasi enzim dan kita akan cari tahu apakah enzim kita berfungsi atau tidak, berarti caranya adalah kalau kita tambah substrat maka dia harus bisa membentuk produk. Nah, caranya bagaimana? Saya ambil salah satu contoh, misalnya enzim yang akan saya gunakan ada amilase. Berarti substratnya adalah amilum. Maka produknya adalah amilase plus, maka amilum dipecah oleh amilase, maka dia akan berubah menjadi amilum dipecah oleh amilase akan berubah menjadi, ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Apa? Apa? Maltosa. Maltosa. Ada lagi yang lainnya? Maltosa. Ada lagi yang lain mungkin ada yang ingin mencoba menjawab, boleh? Nah, oke, jadi mungkin kita memang belum sampai pada tahapan karbohidrat ya, sedikit menambahkan saja. Mungkin kalau ada yang masih ingat amilase, berarti dia berfungsi untuk, ada yang masih ingat kalau ada substrat plus akhiran ase, maka apa yang akan terjadi? ATP ase, DNA ase, RNA ase. Maka apa yang akan terjadi? Umumnya reaksinya adalah reaksi pemecahan, meskipun tidak semua, tetapi umumnya reaksinya adalah reaksi pemecahan. Artinya kalau di sini amilum, amilum dia adalah sebuah gula. Nah, ada yang masih, mungkin ada yang pernah dengar gula itu dikelompokkan menjadi berapa golongan atau berapa kelompok berdasarkan jumlah unit gula penyusunnya. Iya, boleh. Ada apa saja? Yang paling sederhana yaitu ada monosakarida. Setelah ada mono berarti ada disakarida. Setelah disakarida ada oligosakarida. Setelah oligo ada polisakarida. Nah, ada 4 golongan gula atau 4 pengelompokan gula berdasarkan unit gula penyusunnya. Mono artinya 1, di artinya 2, oligo 2 sampai 8 atau 2 sampai 10 unit gula, dan polisakarida lebih dari 10 unit gula. Nanti akan dibahas lebih detail di teori, mungkin minggu depan ya untuk teori karbohidrat. Nah, oke, sedikit tambahan saja atau pengantar. Amilum di sini dia termasuk polisakarida. Jadi kalau dia ditambah dengan amilase, maka dia akan berubah menjadi apa? Salah satunya bentuk yang paling sederhananya adalah monosakarida. Bisa juga dalam bentuk glukosa. Bisa juga dalam bentuk glukosa. Nah, di sini untuk bisa mengetahui bahwa enzim kita masih berfungsi atau tidak, berarti ada 2 cara. Cara yang pertama adalah kita ukur konsentrasi substratnya. Cara yang kedua, kita ukur konsentrasi produknya. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi kita sudah sepakat bahwa enzim adalah sebuah biokatalisator. Artinya, ini dia, ada substrat, ada enzim, maka dia akan berubah menjadi produk. Kalau di sini substrat bertemu dengan enzim, konsentrasi substrat akan tetap bertambah atau berkurang? Berkurang. Jadi kalau enzim kita masih aktif, maka konsentrasinya akan berkurang. Lalu kalau dia berubah menjadi produk, maka konsentrasi glukosanya bagaimana? Akan tetap bertambah atau berkurang? Iya, dia akan bertambah. Jadi kita bisa menentukan kalau kita mau cari tahu untuk enzim apa saja, misalnya kita mau cari tahu dia memiliki aktivitas atau tidak, kita cari konsentrasi substratnya berkurang atau tetap. Konsentrasi produknya bertambah atau tetap. Nah, kalau ada perubahan pada konsentrasi berdua ini, artinya enzim kita masih aktif. Kalau tidak ada perubahan, berarti kemungkinan enzim kita sudah rusak atau inaktif. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan prinsip yang pertama, yaitu untuk mengidentifikasi ada tidaknya amilum. Caranya bagaimana? Kita akan menggunakan sebuah reagen, iodin atau iodium. Ada yang pernah dengar atau ada yang pernah menggunakan? Mungkin dulu waktu zaman SMA atau SMP-nya, di situ waktu ujian praktek kita diminta untuk menambahkan iodium atau iodium di dalam sampel kita.
Ada yang pernah mungkin? Nah, hasilnya seperti apa? Dia akan berubah warna menjadi biru atau ungu. Kenapa sih kok bisa berubah warna menjadi biru atau ungu? Nah, jadi iodium atau iodin tadi, dia akan memberikan reaksi positif pada polisakarida. Karena iodium ini bisa berikatan dengan sebuah sakarida dengan berat molekul yang tinggi. Atau kita sebut dengan polisakarida tadi. Nah, ciri positifnya apa? Dia akan berwarna biru atau ungu. Atau biru sampai ungu. Jadi ada yang berwarna biru sampai keunguan. Nah, lalu bagaimana dengan oligosakarida? Dengan oligosakarida, beberapa dia bisa bereaksi menghasilkan warna orange atau merah. Lalu dengan disakarida memberikan reaksi yang negatif. Monosakarida memberikan reaksi yang negatif. Tahu yang negatif dari mana? Atau cirinya apa? Iodium itu berwarna kuning. Jadi kalau kita tambahkan ke dalam sampel kita tidak ada perubahan warna, artinya dia memberikan reaksi yang negatif. Warnanya tetap kuning. Nah, di sini kita akan cari tahu apakah betul dia berubah menjadi produk atau tidak. Jadi kalau misal amilase ini kita tambahkan ke substrat kita yang berupa amilum, lalu semua amilum sudah berubah menjadi glukosa, maka dia akan menunjukkan warna apa? Maka dia akan menunjukkan warna? Warna? Kok ragu-ragu? Nggak apa-apa, disebutkan aja. Warna? Warna kuning, betul sekali. Kenapa? Karena kita lihat kalau semuanya berubah menjadi glukosa, artinya sudah tidak bereaksi lagi. Sehingga dia pasti akan menunjukkan adanya warna kuning. Nah, jadi nanti kita akan mencoba kalau ternyata dia membentuk warna kuning, berarti betul enzim kita memang masih aktif, masih bisa bekerja. Karena dia sudah berhasil merubah semua amilum menjadi glukosa atau monosakarida bentuk yang lainnya. Nah, itu ini adalah prinsip kerja atau prinsip uji yang akan kita gunakan untuk beberapa uji nanti. Jadi ini dia prinsipnya, kita akan ujikan menggunakan iodium atau iodin. Ketika iodium tidak menunjukkan adanya perubahan warna, artinya substrat kita sudah berubah semuanya menjadi produk. Nah, kita akan langsung masuk ke uji kita yang pertama. Uji kita yang pertama ada uji aktivitas amilase atau air liur. Atau saya sering menyebutkan sebagai uji penentuan waktu akromic point. Nah, ada yang sudah menemukan apa itu akromic point atau waktu akromic point? Ada yang sudah menemukan apa itu waktu akromic point? Atau akromic point-nya? Yang sudah ketemu boleh dibacakan. Waktu akromic point. Nah, di modul sudah ada ya di situ. Apa itu waktu akromic point? Iya, oke. Boleh salah satu? Keadaan di mana campuran reaktan tidak membentuk warna lagi dengan iodin. Kenapa dengan iodin? Karena kali ini kita menggunakan indikatornya dari iodin. Artinya kalau sampel kita berubah, ya kita artinya kalau sampel kita berubah bisa jadi indikatornya pun akan berubah. Kita tidak lagi menggunakan iodin, tapi kita menggunakan yang lainnya. Nah, artinya pada waktu akromic point adalah waktu yang digunakan oleh enzim untuk mengubah semua substrat menjadi produk. Waktu yang digunakan oleh enzim untuk mengubah semua substrat menjadi produk. Kalau semua substrat sudah menjadi produk, berarti substratnya masih ada atau tidak? Tidak ada, berarti masih bisa bereaksi dengan iodin atau tidak? Tidak bisa bereaksi dengan iodin. Nah, itulah yang dimaksud dengan reaktan sudah tidak bereaksi dengan iodin. Karena dia semua substratnya sudah berubah menjadi produk. Nah, itu adalah prinsip kita yang pertama. Oke, untuk mencari sampel yang mudah, maka kita akan menggunakan amilase. Ada yang tahu amilase itu apa? Atau bisa kita dapat dari mana? Dari mana? Amilase. Amilase bisa kita dapat dari mana? Air ludah atau air liur. Nah, jadi nanti silakan disiapkan probandusnya. Siapa yang bersedia diambil air liurnya. Diusahakan jangan yang sedang sariawan ya. Kasihan kalau yang sedang sariawan, jangan yang habis makan yang aneh-aneh ya. Nanti baunya bisa kemana-mana. Nah, oke, jadi
Untuk amilase silakan nanti disiapkan siapa yang akan diambil amilasenya. Sedikit catatan, kalau tidak ada yang mau diambil amilase, artinya kita hari ini tidak bisa praktikum. Jadi harus ada probandi sukarelawan yang mau diambil amilasenya. Caranya bagaimana? Caranya adalah silakan nanti yang akan diambil amilasenya bisa kumur-kumur dengan air garam. Kumur dulu pakai air garam. Mau sekali dua kali boleh karena biasanya kan kalau kita makan yang kecut-kecut atau asin-asin kan air liurnya langsung keluar ya. Nah, jadi silakan kumur dengan air garam. Setelah kumur, silakan ngunyah kapas. Di situ sudah ada kapas secukupnya mulut kita, jadi nggak usah terlalu banyak, secukupnya mulut saja, dikunyah. Catatannya adalah dikunyah, bukan diemut, apalagi ditelan. Enggak ya. Nah, jadi cukup dikunyah saja. Kenapa? Karena ketika kita mengunyah, rahang kita akan bergerak. Nah, ketika rahang kita bergerak, maka dia akan merangsang keluarnya amilase lebih banyak. Nah, jadi dikunyah, setelah dikunyah, silakan nanti amilasenya bisa diperas, lalu dimasukkan ke gelas ukur. Kurang lebih kita butuh adalah 2,5 mili amilase. Jadi kalau sekali kok nggak dapat 2,5, silakan boleh kumur lagi. Nah, tapi sedikit catatan ya, yang diambil itu adalah amilasenya atau air liur ya, bukan dahaknya. Nah, biasanya kan kalau cowok kan habis gosok gigi atau apa langsung batuk-batuk ya, sampai dahaknya keluar semua. Nah, yang kita ambil amilasenya saja. Oke, kurang lebih ada 2,5 mili yang kita ambil. Dari 2,5 mili ini kita encerkan 1:20. Artinya 2,5 mili ini kita tambahkan ke dalam labu takar. Jadi idealnya untuk melakukan sebuah pengecaran kita menggunakan labu takar. Nah, jadi kita pakai labu takar, kita tambahkan aquades, lalu kita add-kan kurang lebih sebanyak 50 mili. Maka kita sudah dapat pengenceran 1:20 atau konsentrasi 20%. Amilase kita sudah siap. Amilnya juga sudah siap. Maka kita bisa masuk ke uji yang berikutnya. Tadi penentuan waktu achromic point. Nah, sebetulnya berapa lama sih si enzim itu dia butuh waktu untuk mengubah semua substrat menjadi produk dengan kondisi yang standar. Nah, caranya adalah silakan siapkan 3 buah tabung reaksi, 1, 2, 3. Jadi kita sebut ini adalah tabung A, tabung B, dan tabung C. Masing-masing tabung kita tambah dengan 5 mili enzim. Masing-masing tabung kita tambah dengan 5 mili enzim. Tabung A kita diamkan pada suhu 37 derajat Celcius. Tabung B kita diamkan pada suhu 100 derajat Celcius, minimal 2 menit. Tabung C kita letakkan pada suhu ruang atau cukup diletakkan di rak tabung reaksi saja. Nah, sambil menunggu tabung A, B, C siap, kita siapkan 3 buah tabung reaksi lagi, yaitu tabung 1, tabung 2, tabung 3. Tabung 1, 2, dan tabung 3. Yang akan kita isi dengan substratnya atau amilumnya. Kita isi dengan amilum. Lalu diisi dengan buffer pH 6,7. Lalu diisi dengan NaCl atau garam fisiologis. Amilum masing-masing kita tambahkan 2 mili, 2 mili, 2 mili. Buffer kita tambahkan 5 mili, 5 mili, 5 mili. Oke, baliknya ya. Oke, di sini kita balik ya. Amilumnya kita tambahkan 5 mili, 5 mili, 5 mili. Buffernya 2 mili, 2 mili, 2 mili. NaCl-nya 1 mili, 1 mili, 1 mili. Setelah ditambahkan, didiamkan pada suhu 37 derajat Celcius, minimal 5 menit. Ini juga sama minimal 5 menit. Kenapa sih kalau harus didiamkan pada suhu minimal 5 menit? Ketika kita diamkan pada suhu tertentu, dengan waktu tertentu, harapannya suhu di luar tabung dan di dalam tabung sudah sama. Nah, kenapa kok kita pilih suhunya 37 derajat Celcius? Nah, sebetulnya uji yang akan kita lakukan kali ini adalah uji optimasi aktivitas enzim. Artinya secara praktis kita belum tahu dia akan optimum pada suhu berapa atau pH berapa. Tapi karena si amilase ini diambil dari manusia, maka suhu optimumnya tidak akan jauh berbeda dengan suhu tubuh organisme tersebut. Suhu tubuh manusia kira-kira berapa? Berapa? Suhu tubuh manusia
Iya, mungkin antara 35 sampai 37, mentok-mentoknya 38 ya. Nggak sampai 60 ya. Kalau sampai 60 itu sudah step kayaknya ya. 40 saja sudah sangat tinggi ya. Oke, jadi artinya di sini kita ambil pada manusia, maka suhu optimumnya kemungkinan adalah suhu dari si organisme tersebut. pH-nya juga sama. Kita ambil di bagian mulut, kurang lebih pH-nya sama seperti tempat kita mengambil enzimnya. Artinya kalau kita mengambil enzim dari organisme termofilik, organisme yang dia tinggal di tempat yang suhunya tinggi seperti tempat gunung berapi, kemungkinan suhu optimumnya pun baru bisa 60 ya. Mungkin baru bisa 60 atau bisa lebih tinggi lagi. Nah, jadi ini dia. Kita akan menggunakan amilum sebagai substrat, buffernya 6,7 untuk mengatur pH supaya pH-nya tidak jauh berbeda dengan pH organismenya. Lalu di sini ada garam fisiologis. Nah, oke, setelah kita siapkan tabung 1, 2, 3, tahapan berikutnya adalah tabung 1 ditambah dengan 1 mili enzim dari tabung A. Tabung 2 ditambah dengan 1 mili enzim dari tabung B. Tabung 3 ditambah dengan 1 mili buffer. Nah, jadi ini dia. Tabung 1 ditambah 1 mili dari tabung A, tabung 2 ditambah 1 mili dari tabung C, tabung 3 ditambah 1 mili dari buffer. Setelah ditambah, ingat, enzim ketemu substrat, pasti dia akan langsung membentuk kompleks enzim substrat. Artinya, timer harus langsung menyala. Karena yang akan kita cari adalah waktu achromic point. Jadi, timer harus langsung menyala. Nah, setelah timernya menyala, kita siapkan test plate porselin atau porselin 1, 2, 3 yang ada lubang-lubangnya. Oke, ini adalah waktu. Kita beri simbol, ini tabung nomor 1. Oke, sudah. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri dulu. Oke, sudah. Karena waktunya sudah habis, saya akhiri dulu. Untuk praktikum minggu depan, ya, untuk praktikum minggu depan, kita akan praktikum tentang uji karbohidrat. Silakan bisa dipelajari dulu tentang uji karbohidrat. Nah, baik uji warna ataupun uji ozazon.
Ya, oke, saya akhiri dulu. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Berkata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.